Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Stefania Kiela, mahasiswa aktif jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Manado. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang Teorema Pitagoras. Apa sih Teorema Pitagoras itu? Bagaimana sejarahnya dan konsep dasar Teorema Pitagoras? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari simak video saya kali ini. Apa itu Teorema Pitagoras? Teorema Pitagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Yang perlu diingat dari teorema ini adalah hanya berlaku untuk segitiga siku-siku dan tidak bisa digunakan untuk menentukan sisi dari sebuah segitiga lain yang tidak berbentuk siku-siku. Jika kita lihat pada gambar yang di sebelah kanan, tampak segitiga ABC dengan sudut siku terletak di sudut C. Secara matematis, rumusnya dapat ditulis atau persamaannya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Bunyi Teorema Pitagoras. Pada suatu segitiga siku-siku, berlaku sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya, atau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk lebih jelas memahami tentang rumus Teorema Pitagoras, bisa dilihat pada gambar yang ada di sebelah kanan. Gambar di sebelah kanan menjelaskan tentang segitiga siku-siku A, B, dan C. Untuk mencari C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk mencari sisi A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat, atau A sama dengan akar C kuadrat dikurang B kuadrat. Dan untuk mencari sisi B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat, atau B sama dengan akar C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, perhitungan jarak pada hubungan sisi-sisi segitiga ini pastinya banyak kita temukan di berbagai aspek kehidupan. Oleh karenanya, Teorema Pitagoras menjadi fondasi trigonometri. Teorema Pitagoras menjadi dasar perhitungan buat teorema-teorema lain di matematika, khususnya trigonometri. Dan tanpa trigonometri, kita tidak akan punya banyak hal yang membentuk peradaban manusia sekarang. Tanpa trigonometri, tidak akan ada sains, arsitektur, ilmu kelautan, astronomi, bahkan tidak akan ada rumah, mobil, komputer, dan berbagai teknologi modern yang kita nikmati sekarang. Nah, perhatikan gambar berikut. Ketiga gambar tersebut mengungkapkan penerapan Teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Gambar yang pertama, pembangunan piramida Mesir kuno dibutuhkan Teorema Pitagoras. Gambar yang kedua, dalam membangun atap rumah juga dibutuhkan Teorema Pitagoras. Dan gambar yang ketiga, untuk mencari jarak terdekat dalam menempuh suatu titik atau suatu tujuan. Teman-teman, tahukah kalian, ternyata bukan Pitagoras yang pertama kali menemukan perhitungan ini. Sebelum itu, kita kenalan dulu dengan sosok Pitagoras. Pitagoras dilahirkan di sebuah pulau bernama Samos, sebuah pulau di Yunani pada tahun 570 sebelum Masehi. Selama hidupnya, ia suka berkelana ke berbagai macam tempat seperti Mesir dan Babylon. Selama perjalanannya, dia mengumpulkan ilmu dari peradaban tempat dia berkunjung. Kemudian, dia mulai menetap di Crotone, Italia. Disinilah Pitagoras mendirikan suatu gerakan atau sekolah bernama Pitagorean. Di sekolahnya ini, Pitagoras mengajarkan para pengikutnya bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini
bisa dinyatakan dalam bilangan-bilangan. Nah, karena itu, Pythagoras dan para pengikutnya sangat memuja angka dan rasio-rasio yang bisa dinyatakan dengan bilangan tersebut. Di sekolah yang ia dirikan ini, ia mulai mengutak-atik ilmu yang dia kumpulkan saat ia berkelana. Salah satunya adalah pengetahuan tentang relasi antar sisi-sisi segitiga sikus. Berdasarkan catatan sejarah, orang-orang di peradaban Babilonia, Mesir, India, bahkan Cina kuno ternyata sudah memiliki pemahaman tentang relasi antar sisi-sisi segitiga sikus itu beberapa ribu tahun sebelum Pythagoras lahir. Salah satu bukti sejarah adalah tablet milik peradaban Babilonia. Pada tablet ini tertulis banyak kombinasi 3 angka yang memenuhi syarat teorema Pythagoras, atau sekarang kita sebut juga sebagai Pythagorean triplets. Coba pikir, bagaimana caranya peradaban kuno tersebut bisa membangun bangunan seperti piramida kalau bukan menggunakan pengetahuan relasi antar sisi-sisi segitiga sikus itu. Lalu, kenapa malah Pythagoras yang mendapatkan penghargaan dan namanya dipakai untuk menamai perhitungan relasi antar segitiga siku-siku? Pythagoras mendapat kredit atau penghargaan atas teorema ini karena dia dianggap sebagai orang yang membawa pengetahuan tersebut ke peradaban Yunani yang selanjutnya menjadi pusat ilmu pengetahuan pada zamannya. Pythagoras juga diusung sebagai yang pertama kali berhasil mendokumentasikan serta membuktikan teorema ini secara sistematis. Saking senangnya ia ketika berhasil membuktikan perhitungan ini, menurut legenda, Pythagoras sampai mengorbankan 100 ekor sapi. Wah, menarik bukan? Sejak saat itu, pengetahuan relasi antar sisi-sisi segitiga sikus itu disebut sebagai teorema Pythagoras. Nah, konsep awal teorema Pythagoras. Pythagoras menafsirkan teorema ini sebagai relasi antar luas persegi atau bujur sangkar yang terbentuk di setiap sisi-sisi segitiga sikus. Jadi, pernyataan teorema Pythagoras berdasarkan interpretasi Pythagoras adalah sebagai berikut. Jika sebuah segitiga memiliki sudut siku-siku dan setiap sisinya dibuat sebuah persegi, maka luas persegi terbesar sama dengan penjumlahan luas dua persegi lainnya. Kalau kita perhatikan pada gambar, sisi yang terbesar adalah C kuadrat. Untuk mengetahui luas C kuadrat adalah dengan mencari luas A kuadrat ditambah luas B kuadrat, maka akan didapat C kuadrat, atau secara sistematis A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, untuk lebih memahami dan mengerti tentang konsep teorema Pythagoras, mari kita bahas soal berikut. Misalkan, Pak Made ingin membuat wahana flying fox seperti skema segitiga siku-siku yang terlihat besar. Tinggi menara adalah 30 meter. Jarak dari menara ke dataran seberang adalah 40 meter. Yang ditanya, berapakah panjang tali yang diperlukan Pak Made untuk dipasang dari atas menara menyusuri perairan ke dataran seberang? Jika kita perhatikan, ukuran-ukuran tadi membentuk segitiga siku-siku dengan sisi miring atau hipotenusa terletak pada panjang tali. Karena kedua sisi siku telah diketahui, yaitu tinggi menara dan jarak menara ke tepi sudah diketahui. Karena itu, untuk mencari panjang tali bisa kita gunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat atau sisi miring digambarkan sebagai panjang tali. Nah, untuk mencari panjang tali yang belum diketahui ini,
kita kuadratkan tinggi menara, yaitu 30 kuadrat ditambah jarak menara ke tepi, yaitu 40 kuadrat, sama dengan panjang tali kuadrat. Didapat 90 ditambah 1600 sama dengan panjang tali kuadrat. Didapat 90 ditambah 1600 sama dengan 2500 sama dengan panjang tali kuadrat. Panjang tali sama dengan akar 2500. Akar 2500 didapat 50. Jadi panjang tali diketahui adalah 50 meter. Satu lagi contoh soal. Misalkan sebuah segitiga siku-siku, sebut saja segitiga LMN, seperti pada gambar berikut, dengan panjang sisi L sama dengan 5 cm, sisi M sama dengan 4 cm, maka tentukanlah sisi N. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah tulis rumus teorema Pythagoras yang telah kita buat di atas tadi, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu masukkan angka dalam rumus berdasarkan sisi pada segitiga di atas. Sisi C kuadrat atau sisi miring itu sama dengan 5 kuadrat. 5 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah sisi N kuadrat atau B kuadrat. 5 kuadrat sama dengan 25. Jadi 25 sama dengan 4 kuadrat yaitu 16 ditambah B kuadrat. Selanjutnya kita pindahkan 16 ke ruas kiri, yaitu dengan cara mengurang kedua sisi dengan 16, yaitu 25 dikurang 16 sama dengan B kuadrat ditambah 16 dikurang 16. 16 dikurang 16 sama dengan 0. Jadi 25 dikurang 16 sama dengan B kuadrat. B kuadrat sama dengan 9. Nah, kita akarkan kedua ruas. Dengan akar 9 didapat 3 dan akar B kuadrat didapat B. Jadi B didapat 3 cm. Sekian dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan video saya ini dapat membantu teman-teman dalam mempelajari konsep dan sejarah mengenai teorema Pythagoras. Jika ada salah kata dan lain sebagainya, saya mohon maaf dan terima kasih.